camat. Oh. Selamat datang Pak di Podokoro. Mohon maaf kalau di jalan. Ibu. Depan lagi deh. Yang gue sorot pejabat orang. Hah? Yang gue sorot pejabat orang. Iya, makanya pejabat sendiri Depan dong. Pak. Depan lah saya. Lah. Mana ada si orang. Lah ini jagoannya. Pak. Itu kan cuma camat Pak. Enggak harusnya. Kita tamu di sini. Tamu. Tuh. HAM 2021 yang dijadikan pengadakan di Ponorogo. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari staf Komnas HAM Republik Indonesia, teman-teman dari KSP, teman-teman dari INFIT, dan seluruh peserta Festival HAM tahun 2021. Kami persilahkan masuk ke dalam ruangan dan kami persilahkan untuk duduk menempati ruang disediakan. Mohon untuk perwakilan dari INFIT, staf KSP dan staf dari Komnas HAM untuk menempati duduk di depan. Pak. Panca belum ada, Bapak. Pak. Pak Islam nggak ikut, berarti Bapak jagoan Pak. Iya lah ya, Bos, nggak pede gimana Pak. Jenderal bintang 1 Pak. Sekali lagi kami mohon kepada Pede banget. Bapak dan Ibu, perwakilan dari Komnas HAM dan Pak Gatot, Nah kan? teman-teman dari KSP dan teman-teman dari INFIT untuk Nah, kata paling tua Pak. Gitu akan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati perwakilan dari Komnas HAM yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Gatot. Selamat datang di Pondok Goro, Pak Gatot. Yang saya hormati pula teman-teman dari INVIT, teman-teman dari kantor staf presiden dan semua peserta Festival HAM tahun 2021 yang sudah berkenan hadir untuk mengunjungi Pondok Goro. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berkunjung ke Pondok Goro. Pak Camat yang saya hormati dan Bapak Lurah Trimulyo yang juga merupakan yang bertanggung jawab di Kelurahan Trimulyo dan di Pondok Goro ini, saya juga ucapkan selamat datang. Teman-teman pendamping ada dari Rumin Damjo dan dari Yayasan Anak Kakak serta juga PKBI, selamat datang dan selamat bergabung dengan kita di kunjungan Festival HAM 2021. Bapak dan Ibu, sedikit cerita dulu sebelum nanti ada pemutaran video. Kami mohon maaf, Ibu Kristiana Hendra B. Haji sebagai inisiator pembinaan Pondok Goro tidak bisa hadir karena hari ini sedang kurang enak badan, sehingga beliau minta izin dan memberikan salam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Sedikit cerita sebelum kita menunjang pada rangkaian acara pada pagi hari ini. Pondok Goro ini adalah salah satu bangunan milik pemerintah Kota Semarang yang diperuntukkan untuk warga yang dari luar kota yang bekerja di Kota Semarang dan mereka belum punya tempat tinggal. Mereka bisa menginap sementara di sini dengan sewa 5.000 per hari. Tetapi alhamdulillah hari ini dengan kebijakan pemerintah Kota Semarang, kami dan teman-teman ada 37 kepala keluarga yang itu ditempatkan di sini dan diberikan fasilitas gratis untuk menyewa. Nanti kita akan dengarkan ceritanya seperti apa. Sebelumnya kita lihat dulu video pemutaran pemindahan Pondok Goro, proses pemindahan Pondok Goro. Ya, Bapak dan Ibu, jelas cerita tentang pemindahan Pondok Goro. Kalau tadi lihat di videonya, awalnya mereka berada di sekitar Pasar Kanjuran. Pasar itu sebelah Pasar Jowa. Tadi nama Pasar Jowa ya Bapak dan Ibu, salah satu pasar yang terbesar di Kota Semarang. Mereka sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sana. Jadi yang hadir di sini, anak-anak ada di sini sudah generasi kesekian yang mereka awalnya tinggal di Pasar Jawa, tinggal di bedeng-bedeng, Mas Letnya bisa jalan, tinggal bedeng-bedeng yang ada di sana, yang tentunya kalau kita lihat
banyak hal peristiwa-peristiwa yang kalau kita berbicara tentang HAM, 2 hari kita sudah berdiskusi tentang hak asasi manusia. Kita mulai melihat ketika mereka tinggal di pasar, ketika mereka tinggal di sekitar di bedeng-bedeng yang mereka terancam suatu saat takut akan digusur. Setelah digusur mereka pindah cari tempat lain dan kemudian digusur lagi dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa membayangkan apa kesenjangan HAM yang mereka alami. Yang pertama, mulai dari rumah yang tidak layak huni, rumah yang tidak ada sekat, yang bisa jadi rumah itu juga tidak memiliki atap, sehingga hak untuk rasa nyaman setiap hari, hak untuk misalnya dia tidur dengan nyenyak aja mereka tidak punya. Yang kemudian kedua, kaitannya dengan hak atas kesehatan, tempat tinggal yang layak. Next Mas, slide-nya kita mungkin bisa lihat, langsung ke foto aja Mas. Nah, rumah mereka tadinya seperti itu, tidur di atas bedeng yang itu tempat mereka pembuangan sampah, kemudian dibangun bedeng di atasnya. Kita bisa membayangkan kesehatan mereka tidak terjamin, akses air bersih mereka tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara akan hak perempuan, hak kesehatan perempuan, atau kita berbicara tentang bagaimana ancaman dari rasa takut, ancaman dari kekerasan seksual, itu selama ini mereka rasakan selama 20 tahun. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 ini atas kebijakan dari Wali Kota kita tercinta Bapak Hendra Prihadi, kami kebetulan saya Ika dari Yayasan Anantaka dan dibantu teman-teman Rumpis, ini ada Mbak Nisa dan Bu Ani, kami mendiskusikan hal ini dengan Ibu Wali Kota. Kami cerita tentang kondisi di sana dan Ibu Wali Kota kemudian hadir melihat langsung kondisi mereka seperti itu dan beliau berinisiasi untuk menyampaikan hal ini ke Pak Hendri. Dan alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah Kota Semarang yang harusnya mereka di sini sewa bayar 5.000 per hari, kalau kita hitung 5.000 per hari kali 1 bulan 150.000 kali 1 tahun kali 37 kakak itu sekitar 66.600.000 itu sebenarnya PAD Kota Semarang. Tapi alhamdulillah Pak Wali membebaskan dengan mempertimbangkan banyak hal yang hari ini kita tahu Kota Semarang sudah menjadi tuan rumah Festival HAM dan pasti Kota Semarang sebagai kota peduli HAM. Dengan mempertimbangkan hal itu, alhamdulillah pada tanggal 19 Maret mereka bisa direlokasikan ke Pondokoro ini. Tepuk tangan. Ini yang kami rangkum. Next, kami mencoba melihat isu HAM apa sih yang sebenarnya selama ini mereka tidak dapatkan. Banyak sekali mereka yang itu tidak punya identitas, yang selama ini ketika mereka kemudian mengakses jaminan layanan jaminan sosial itu mereka tidak bisa mendapatkannya. Bahkan kemarin pada saat pandemi banyak sekali warga yang dapat bantuan dari pemerintah, mereka dapat sembako, mereka dapat bantuan gratis dari pemerintah, mereka semuanya tidak pernah mendapatkan karena mereka tidak tercatat sebagai warga Kota Semarang. Yang kemudian kedua, kaitannya dengan kesehatan. Kota Semarang sudah punya universal health coverage, artinya jaminan kesehatan untuk semua warga Kota Semarang itu dijamin gratis BPJS kelas 3. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan karena syarat untuk mendapatkan BPJS mereka harus punya hak identitas. Tapi identitas mereka pun banyak yang mereka dari luar kota dan sebagian juga mereka tidak memiliki identitas, sehingga kesenjangan HAM inilah yang selama ini mereka rasakan. Tapi alhamdulillah pada saat hari ini mereka sudah dipindahkan di sini, ada 37 kepala keluarga atau 80 warga dewasa dan 70 anak-anak, semuanya terlayani dengan baik. Yang pertama, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan gratis di sekolah negeri dengan kebijakan afirmasi dari Dinas Pendidikan. Karena kalau kita berbicara kesenjangan yang pertama kaitannya dengan kebijakan pendidikan, adanya zonasi itu akan mustahil mereka bisa mendapatkan sekolah negeri yang gratis. Tapi alhamdulillah dengan ada rekomendasi dari Dinas Sosial, kemudian Dinas Pendidikan bisa memberikan kebijakan untuk menempatkan mereka di sekolah negeri. Mereka juga mendapatkan hak atas kesehatan yang hari ini sedang diupayakan mereka bisa mendapatkan UHC. Yang paling penting adalah hari ini mereka bisa tinggal di tempat yang layak, di bangunan yang utuh, ada jendelanya, ada kamarnya, yang itu tadinya selama 20 tahun mereka tidak merasakan hal itu. Setiap malam hari ini mereka bisa tidur nyenyak, anak-anak
tidak perlu takut suatu saat ancaman itu datang ke mereka, dan mereka bisa mandi setiap hari, sehari 2 kali. Kalau dulu di Pasar Johor mandi pun mereka harus bayar karena di tempat pemandian umum. Kalau hari itu mereka nggak punya uang, mereka tidak mandi. Tapi alhamdulillah akses air di sini yang kemudian mereka bisa mendapatkan itu. Dan banyak hal lagi, pemerintah Kota Semarang bergerak bersama OPD-OPD terkait, ada dinas sosial, dinas pendidikan, termasuk administrasi kependudukan, Capil, ada beberapa yang sudah difasilitasi, salah satunya adalah administrasi kependudukan. Ini Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara sekilas tentang Pondokboro dan hal yang kalau kemarin kita sebelumnya sudah ada pelatihan HAM, apa sih gap yang menyebabkan ini? Yang pertama, dulu kami suka teriak-teriak ke pemerintah, kenapa dinas sosial tidak bisa memindahkan mereka, padahal kita bertahun-tahun, karena kami waktu itu tidak tahu bahwa ada kebijakan pemerintah terkait dengan kewenangan. Dinas sosial Kota Semarang tidak punya kewenangan membuat panti. Kewenangan panti itu ada di provinsi. Ini yang kemudian pada saat kami teriak ke dinas sosial, mereka tidak punya solusi, karena mereka tidak punya panti dan tidak bisa membuat panti karena adanya gap kewenangan itu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang administrasi kependudukan, pada saat kami berbicara diskusi dengan dinas kependudukan, mereka kami minta anak-anak agar dibuatkan akte, warga agar dibuatkan KTP. Mereka harus berbasis dokumen, berbasis tempat tinggal ada di mana. Mereka tidak mungkin membuat akte atau membuat administrasi kependudukan dengan keterangan tempat tinggal di Pasar Johor, karena Pasar Johor itu bukan tempat tinggal. Ini kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, yang kemudian pada saat dipindahkan di sini, mereka bisa difasilitasi mendapatkan administrasi kependudukan dengan kebijakan masuk ke warga rentan, yang artinya mereka dapat surat domisili dari kelurahan dibantu oleh Pak Lurah, dan mereka bisa mendapatkan administrasi kependudukan. Dan banyak hal lagi, gap kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak atas, misalnya kalau kita berbicara kesejahteraan sosial, karena mereka ada yang KTP-nya bukan Semarang. Kebijakan-kebijakan ini yang kemudian di sini pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Pak Wali, mencoba mengakomodir hal ini. Dan alhamdulillah pelan-pelan anak-anak di sini sudah bisa disekolahkan ke negeri. Ini ada Kenzo bisa berdiri biar dilihat sama teman-temannya, sama Andi, silakan berdiri. Ini Kenzo dan Andi, usahakan salam sama kakak-kakak. Malu dia. Kenzo dan Andi ini sekarang dia sudah mendapatkan, silakan duduk Kenzo. Kenzo dan Andi hari ini dia sudah mendapatkan sekolah negeri, kemarin masuk ke SMP 6 dan diberikan fasilitas gratis mulai dari seragam bahkan sampai ongkos jahitnya. Itu diberikan gratis oleh pemerintah Kota Semarang, dan artinya hari ini mereka tidak perlu berpikir bagaimana uang untuk pendidikannya. Di sini juga ada Mbak Ulan nanti juga bisa cerita. Ini salah satu warga yang kemudian dipindahkan ke Pondokboro ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa sedikit Bu Ani, monggo silakan untuk menceritakan salah satu yang dilakukan oleh Rumpen Danjor dalam mendampingi pembuatan administrasi kependudukan warga rentan. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bu Ani dari Rumpen Danjor PKBI Jawa Tengah. Jadi panggilan saya di sini itu ibunya Rupin. Jadi kami selama bertahun-tahun kesulitan untuk membuatkan identitas anak-anak dampingan kami. Setelah mereka dipindahkan ke Pondokboro ini, alhamdulillah atas bantuan dari Bu Tia Dendi dan dinas sosial, sama rekan dari Anantaka, dari Rumah Sakit Kesamanggung dan PPK Kota Semarang bergabung bergerak bersama. Akhirnya terciptalah kakak rentan, 20 kakak sudah tercipta kemarin tanggal 13. Alhamdulillah. Dinas sosial sudah mengeluarkan 120 matrek untuk persyaratan ke Dukcapil. Terus sekarang lanjut ke akte lahir anak ibu, karena kebanyakan mereka nanti dibuatkan akte anak ibu. Seperti itu ibu. Ya, terima kasih Bu Ani. Bapak dan Ibu, di sini salah satu persoalannya adalah karena banyak dari mereka yang tidak dalam pernikahan yang sah, yang kemudian memang kita
dari dulu mereka juga akan kebingungan untuk mendapatkan akta kelahiran yang akhirnya kita harus fasilitasi, salah satunya adalah dengan akta kelahiran anak ibu. Selain itu di sini selain dari kantor sendiri, hal lain yang menjadi poin adalah bagaimana bergerak bersama. Jadi ada kami dari LSM Yayasan Anantaka, ada Rumin Bangjo yang melakukan pendampingan. Teman-teman dari Rumin Bangjo juga aktif melakukan pendampingan untuk kelompok anak yang ada di sini. Di sana di depan ada kegiatan anak-anak, itu juga dari Rumin Bangjo. Selain itu ada CSR juga yang masuk ke sini. Ada dari Yayasan Sultan Agung, mereka bikin program peduli Pondokoro yang mereka mengajarkan oleh PHBS, jadi bersih diri dan bersih lingkungan. Bersih diri kenapa penting? Karena tadi kebiasaan mereka yang tadinya tidak pernah mandi atau jarang mandi, kemudian di sini sudah difasilitasi dengan air bersih, maka penting untuk pembiasaan mereka menjaga diri, mandi setiap hari dan menjaga lingkungan. Kami mulai dari membuang sampah aja kita mengajarkan ke mereka, termasuk salah satunya juga bagaimana pola pengasuhan anak-anak agar mereka tidak mendapatkan kekerasan. Mbak Nisa ini juga salah satu pendamping Rumpin yang mendampingi untuk kegiatan kelompok anak. Mungkin Mbak Nisa bisa menceritakan sedikit tentang kegiatan pendampingan kelompok anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Anissa. Di sini saya sebagai koordinator Rumah Pintar Bangjo, atau biasanya itu kita ada pendampingan belajar. Jadi mungkin dia nggak tahu Rumpin. Jadi Rumpin itu sebuah program dari PKBI daerah Jawa berfokus pada pemenuhan anak, terutama anak rentan, pendidikan dan kesehatan. Jadi untuk kelompok belajarnya sendiri itu biasanya tuh ada dua. Pertama pendidikan alternatif dan juga pendidikan formal. Untuk pendidikan alternatifnya itu sebelum dipindahkan relokasi di Pondokoro, kita biasanya belajar di Pasar Kanjengan setiap hari Senin dan Kamis. Setelah dipindahkan di Pondokoro, kita belajarnya setiap hari Senin jam 4 sore. Itu untuk materinya dari relawan sendiri menyusun silabus, mulai dari pendidikan akhlak, sejarah, matematika, terus kreasi tangan dan sains. Mungkin mungkin tadi udah dilihat, kalau misalkan penasaran, itu mungkin kegiatan kita ada di sebelah tangga, itu anak-anak sedang belajar ya Bapak Ibu. Selain dari kelompok belajar atau pendidikan alternatif, kita juga pendampingan pendidikan secara formal, seperti dibantu kemarin memasukkan anak ke sekolah, dibantu oleh Pemkot. Kita mendampingi anak untuk menjadikan seragam. Terus ketika ada anak yang dapat beasiswa kemiskinan, kita juga pendampingan untuk membuatkan rekening. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kenapa penting untuk pendampingan belajar yang ada di sini? Karena yang pertama adalah kesadaran akan pendidikan dari warga yang ada di sini. Dan yang kedua adalah pendampingan belajar. Kita tahu di masa pandemi kemarin tiba-tiba anak harus belajar di rumah, dan ini adalah hambatan yang luar biasa untuk mereka. Karena rata-rata warga di sini, mereka yang sudah jadi ibu-ibu itu hanya ada 2 yang mereka lulus SMA, dan hanya ada 3 yang lulus SMP, yang lain drop out sekolah SD. Kita bisa bayangkan, kita sendiri pada saat mendampingi anak-anak di masa pandemi, menerjemahkan tugas dari sekolah aja itu sudah menjadi sesuatu hal yang sulit, apalagi mengerjakan tugas. Nah, kami bekerja sama dengan Rumpin Bangjo, Yayasan Anantaka memang konsen pada isu pendidikan. Kami lebih banyak membantu untuk bagaimana mendapatkan biaya pendidikan di luar SPP. SPP sudah gratis, tapi kalau kita berbicara biaya, ketika transport, paling tidak mereka harus membayar. Uang buku mereka juga harus beli. Kuota juga tidak semuanya mereka mendapatkan dari sekolah. Yang itu kemudian kami memberikan, ada beberapa anak yang di sini yang kita berikan biaya operasional sekolah untuk mereka yang ada di sana. Dan di sini Mbak Ulan, ini Mbak Ulan salah satu yang warga yang dipindahkan di sini, mungkin bisa banyak cerita testimoni perasaannya seperti apa, dulunya seperti apa, dan setelah dipindahkan dari pemerintah Kota Semarang hari
hari ini kondisinya seperti apa? Silakan Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat para peserta magang. Di sini saya mewakili dari warga Ponorogo. Dulu sebelum kami dipindahkan di sini, direlokasi di sini, itu tadi sudah melihat tayangan tadi kita membuat rumah-rumah kecil tanpa pintu, tanpa jendela, yang di situ bawahnya itu dulunya bekas pembuangan sampah. Di situ banyak tikus, banyak hewan-hewan kecil, banyak ular, banyak apa. Alhamdulillah kita direlokasi di sini atas kebijakan pemerintah yang dibantu oleh kawan-kawan Anantaka sama kawan-kawan Rumpin. Kita mendapat kehidupan yang layak di sini. Dari segi kesehatan kita sudah alhamdulillah di sana kita mandi itu bayar 2 kali satu masuk kamar mandi. Kalau kita kencing kita apa 2.000 dikalikan sehari. Itu kalau nyuci, kalau di pasar itu kan nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh nyuci lama-lama buat gantian yang lain. Itu kita nyuci itu ada hujan turun dulu kita nampung baru kita bisa nyuci. Dan dulu kalau kebanjiran Bu, rumah kita kebanjiran. Waktu dulu pernah kebanjiran segini. Itu bayangkan aja sampahnya kayak gimana Bu. Nah, dari dulu kita alhamdulillah sudah direlokasi ke sini, kita mandi gratis, kita tidak bayar 1% pun tidak bayar semua. Terus anak-anak, kita kan di situ kan di pasar ya Bu ya, banyak tuh anak-anak remaja, anak-anak yang seusia-usia SMP, SMA, itu kan di situ bedeng-bedengnya tanpa pintu. Kita nggak tahu di sana kan banyak gali-gali, banyak coklat, banyak apa-apa. Di situ jadi satu Bu, jadi satu sama laki-laki dewasa. Kita dulu takut kalau anak-anak ini nantinya dapat pelecehan seksual atau apa. Setelah direlokasi ke sini kan ada pintu, jadi mereka lebih waspada diri. Terus soal pendidikan, mereka di sana dulunya dari yang SD belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena SD kan bayar dulu. Kalau di swasta kita bisanya masuk ke SD swasta, kalau negeri kita pakai zonasi. Banyak teman-teman di sini tuh yang luar daerah, jadi tidak bisa masuk zonasi kota Semarang. Setelah di sini direlokasi di sini, teman anak remaja di sini banyak yang sudah masuk ke SMP. Alhamdulillah dibantu dari dinas-dinas terkait dimasukkan ke SMP negeri, jadi tidak pada bayar. Selain itu dikasih ongkos, kalau tidak ada motor dikasih ongkos. Alhamdulillah di situ. Identitas ini, kalau identitas banyak warga-warga di sini, maaf, bukan saya mengumbar apa sebenarnya. Di sini itu banyak warga yang cuma berkumpul sama lelaki, punya anak, tapi tidak terikat dalam pernikahan. Banyak, jadi dia tidak, dari ibunya tidak punya identitas, akhirnya di anaknya tidak punya identitas sampai cucunya. Alhamdulillah kemarin dibuatkan sama Mbak Ani, dibantu sama kawan-kawan ke Pemkot, dia mendapatkan KK sama KTP. Alhamdulillah ya, dibantu, tapi bisanya masuk di KK ibu Pak, karena tidak pernah terikat pernikahan yang sah. Jadi mereka ya sementara ini, nah ini anak-anak belum semua sekolah ya Pak ya, belum semua sekolah. Ini mau dibuatkan akte kelahiran untuk anak ibu untuk sekolah yang lebih layak lagi. Jadi beberapa anak di sini memang banyak yang belum sekolah Pak.
biar dapat masuk SD negeri atau SMP negeri. Terima kasih. Ini mau ditambah lagi sama kami. Ini Pak. Jadi nanti selanjutnya dari Dinas Sosial ada program nikah gratis ini, nikah masal. Jadi nanti dinikahkan semua. Jadi kita nggak merasa besar. Ya. Tentunya proses ini bukan hal yang mudah ya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari ceritanya, mulai dari kita pasti ada PR untuk merubah kebiasaan, merubah budaya yang itu mungkin tadinya dianggap biasa, yang kemudian ketika mereka tinggal di apa namanya, di sebuah tempat yang itu ada RT-nya, ada RW-nya, di kelurahan, mereka pun harus beradaptasi untuk menjadi warga masyarakat seperti warga yang lain. Mereka juga harus tahu bagaimana sih hidup bertetangga, konsep rumah. Tapi alhamdulillah yang luar biasa sekali dari mereka, dan ini membuat kita semangat untuk mendampingi mereka adalah dari pertama direlokasi itu dulu warga yang melihat itu banyak yang nyinyir, ini pasti 3 hari pasti mereka akan minggat. Tapi alhamdulillah sampai hari ini penduduknya masih full, mereka tinggal di sini semuanya. Tepuk tangan dulu untuk warga Ponorogo. Mereka semangat untuk berubah, mereka semangat untuk memperbaiki diri. Bahkan konsep rumah itu sudah ada, sehingga pada pagi mereka pergi pulang, mereka tidur yang ada di sini. Mereka masih ada yang mengamen, masih ada, tapi mereka pun tetap pulang. Sudah paham konsep rumah, pulangnya adalah ke Ponorogo. Yang ini pasti membutuhkan perjuangan yang luar biasa sekali. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, rata-rata mereka saat ini pekerjaannya adalah, salah satunya adalah mayang. Mayang itu memunguti memunguti seperti bawang merah, bawang putih yang ada di pasar jual. Ketika banyak sekali mereka pada yang ngedrop sayuran ke pasar itu datang, itu kan bawa pakai truk. Nah itu barang-barang yang jatuh itu mereka punguti, kemudian mereka bersihkan, mereka jual. Itu pekerjaan mereka. Yang lain adalah mereka mengupas bawang. Jadi ada industri rumahan yang menjual bawang goreng. Nah mereka membantu mengupas bawang 10 kilo 5.000 ya. 10 kilo membantu 5.000, dan sehari maksimal itu bisa mengupas 20 kilo tuh tangannya udah kemeng Bu. Dan mereka selalu hari ini makan apa, ya hari ini, besok mereka tidak tahu mereka mau seperti apa. Ini yang kemudian menjadi tantangan pada saat, karena mereka bekerjanya adalah pekerja harian. Sehingga kalau kemarin pada saat pandemi dan kemudian di blok PPKM gak ada aktivitas sama sekali, mereka yang benar-benar tidak bisa makan, ya tidak bisa makan. Kalau kita bilang saya tidak punya uang, mungkin di kantong masih ada 10.000, masih ada 25.000, tapi kalau mereka bilang kami tidak punya uang, itu benar-benar rupiah. Dan tidak jarang mereka hanya makan, yang penting ada pemberian sembako, mereka hanya masak nasi, lauk itu nggak penting buat mereka. Dan kita bisa bayangkan tidak ada gizi seimbang. Jangan membayangkan ada makanan dengan gizi seimbang, tapi mereka bisa makan sehari 3 kali, itu sudah luar biasa sekali untuk mereka. Nah ini yang banyak sekali hari ini, mudah-mudahan dengan mereka mendapatkan administrasi kependudukan sebagai warga Kota Semarang, mereka tercatat di data di Dinas Sosial, mereka juga bisa mendapatkan hak atas kesejahteraan sosial yang ini mudah-mudahan bisa memperbaiki situasi mereka yang selama ini mereka rasakan. Bapak dan Ibu, ini sekelumit cerita, mungkin saya tidak bisa cerita panjang lagi. Kemarin juga Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah hadir di sini. Mereka juga luar biasa sekali mengapresiasi pemerintah Kota Semarang, dan saya bangga. Saya dari LSM Bu, kalau dulu LSM bertentangan dengan pemerintah, hari ini kami bekerja bersama. Karena pemerintah Kota Semarang luar biasa sekali. Mereka mau mendengarkan, mereka mau mengerti persoalan yang ada di lapangan, dan mereka memfasilitasi dan bagaimana membuat kebijakan yang itu terobosan yang bisa jadi di kabupaten kota lain tidak mungkin. Dinas Sosial Kota Semarang kalau ada yang sakit, mereka tidak punya identitas, mereka hanya mengeluarkan surat rekomendasi, maka dia bisa mendapatkan kesehatan gratis di rumah sakit RSUD, rumah sakit negeri yang ada di Kota Semarang. Kabupaten kota lain belum tentu ada hal-hal yang semacam ini. Ini yang kemudian membuat kita bangga, kita bergerak bersama untuk membangun Kota Semarang, dan saya sepakat kalau Kota Semarang disebut sebagai kota yang
Pidana Hendra Prihadi itu sangat luar biasa memperhatikan. Mereka memperhatikan hak warga masyarakat yang ada di Kota Semarang. Demikian dari kami mohon tanggapan, cerita. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada Ibu Sandra Yati Moniaga dan Bapak Hariansyah yang tadi mohon maaf kami belum sebutkan karena Bapak dan Ibu hadir menyusul. Kami mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama kami sampaikan kepada Ibu Sandra Yati Moniaga, kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, Pak Hariansyah, Komisioner Penegakan, Koordinator Sipon Penegakan, Pak Camat, Pak Ali Bakar, ya, Pak Gatot, dan Pak Joko, Bapak Ibu rekan-rekan yang Bu Latifah juga, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam sehat. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, pertama kami berdua mohon maaf atas keterlambatan kami hadir di sini. Ada sedikit miskomunikasi, kami jalan semangat terpisah dari rombongan. Jadi tadi